Silahkan duduk, terima kasih buat tim pemusik. Shalom semuanya. Izinkan saya mengucap syukur pada Tuhan dulu ya. Karena kalau teman-teman sadar sudah setahun saya tidak berkhotbah. Ya udah lama. Dan ketika mempersiapkan ini juga saya berjuang dengan kondisi fisik saya. Dan kalau saya bisa berdiri di tempat ini sekarang dengan sehat, puji Tuhan gitu ya. Jadi makanya tadi sangat merenungkan kebaikan Tuhan di mana saya masih bisa berdiri di tempat ini, bisa menyampaikan firman Tuhan, it's all about God. Amin. Oke. Ya, udah ada yang tahu kita hari ini mau bahas tentang apa? Ini satu topik yang viral beberapa bulan lalu, yang mungkin walau sekarang udah gak terlalu viral ya. Tapi tujuan kita mau sama-sama bahas topik ini bukan jadi sekedar untuk wah mumpung lagi viral ikut-ikutan aja gitu ya. Tapi kita dari tim pembuat tema khotbah kita merenungkan bahwa memang ada satu kebutuhan untuk jemaat di sini di Run Community ini untuk belajar sesuatu dari topik-topik yang akan kita sampaikan pada bulan ini. Boleh ditampilin Jel? Oke ya, jadi sepanjang bulan ini kita akan bahas tentang Kristen progresif dan hopefully teman-teman banyak belajar sesuatu di bulan ini ya. Walaupun nanti mungkin agak mengkerutkan dahi, mungkin agak harus mencerna otak lebih lagi gitu ya. Tapi itu nanti ya, itu selama 3 minggu ke depan kita baru pusingnya gitu ya. Jadi kalau saya kebaikannya yang enaknya aja gitu. Jadi untuk kita membedah Kristen progresif ini ya terbatas sebenarnya ya. Ada banyak hal yang bisa kita bahas dari Kristen progresif ini, dari segi doktrinnya sendiri udah banyak banget. Tapi ya di keterbatasan kita coba memberikan yang terbaik. Minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat ini akan jadi tema yang seru gitu ya. Tema yang mungkin sangat jarang sekali untuk gereja ya bisa dibilang non-reform untuk bahas hal-hal yang seperti ini sebenarnya gitu ya. Sesuatu yang lebih bermain di pikiran sebenarnya gitu ya, tentang logis gak ya sebuah argumen atau make sense gak ya, konsisten gak ya dengan doktrin-doktrin atau dengan pandangan-pandangan yang lain. Itu akan dibahas di 3 minggu ke depan gitu ya. Tapi di minggu pertama ini kita mau sama-sama belajar dulu sebelum kita mengkritik apa aja yang jadi keberatannya Kristen progresif, kita mau belajar dulu. Hal-hal apa yang kita bisa pelajari dari gerakan Kristen progresif ini. Saya pikir kita akan jadi sangat naif gitu ya, atau kita akan jadi orang yang judgmental kalau kita nggak mau belajar dulu. Kira-kira hal apa yang kita bisa pelajari dari Kristen progresif. Ada banyak orang bilang gini ya, Kristen progresif itu nggak penting, soalnya masalah klasik. Memang dari zaman dulu keberatan-keberatan Kristen progresif itu sebenarnya udah ada. Ada yang bilang begitu, ini mah masalahnya klasik jadi ya udahlah gitu. Paling diangkat karena memang lagi masanya aja. Atau orang juga ada yang bilang begini, yang penting tuh menjaga iman aja sih gitu ya. Orang mau bidat, orang mau ngaco-ngaconya di dunia ini yang penting kita jaga aja gitu. Tapi saya menyadari bahwa kalau kita antipati atau kita berusaha untuk tidak belajar sesuatu dari hal apapun itu yang sesederhana apapun, kita nggak jadi orang yang bijak sih menurut saya. Ada pepatah yang bilang bahwa orang bijak dapat belajar bahkan dari orang bodoh sekalipun. Saya nggak bilang orang-orang Kristen progresif itu orang-orang yang bodoh. Tapi yang saya maksud di sini intinya adalah no matter small atau big our problem, ya at least kalau big kita bisa dapat sesuatu lah ya kalau kita punya masalah yang berat. Tapi kalau misalnya sesuatu yang hal kita remehkan, Kristen progresif selama ini kita pandang sebagai ya udahlah ya, memang zaman akhir zaman bidat akan semakin banyak, pengajaran yang sesat semakin banyak, ya udah gitu. Kita miss kesempatan untuk belajar sesuatu dari sana gitu. It's so unwise untuk kita miss dan nggak mau gitu belajar sesuatu dari Kristen progresif. Dan ini juga diperkuat sama Desmond Tutu, dia mengatakan satu statement yang paradoks gitu ya. Kita belajar dari sejarah bahwa kita nggak belajar dari sejarah gitu ya. Ya ini menarik perhatian saya ya. Jadi
kalau memang Kristen progresif ini adalah masalah klasik yang memang dari dulu ada sampai sekarang, pertanyaannya kenapa masalah itu nggak solve sampai sekarang? It means berarti sumber masalahnya kayaknya kita sebagai orang Kristen nggak perbaiki itu. Ada dugaan ke sana kan ya? Artinya kalau memang ada masalah di masa lalu, masih muncul di masa sekarang, berarti itu nggak diselesaikan dengan baik. Atau mungkin sumber-sumber keberatan dari Kristen progresif ini nggak tuntas diberesin. Dan kalau saya mau straightforward dengan khotbah saya akan bilang masih ada yang salah dengan kekristenan kita sampai saat ini. Nah itu yang kita mau pelajari dari pembelajaran kita di minggu ini. Makanya saya kasih tema so what, terus kenapa gitu. Apa yang kita bisa pelajari dari firman dari Kristen progresif ini gitu. Nah teman-teman, jadi terbayang ya gitu untuk latar belakang kenapa kita bahas ini dan so on. Dan saya kasih tahu dulu untuk struktur khotbah saya di sekarang gitu ya. Supaya teman-teman akan lebih terbayang lagi tujuan yang saya ingin sampaikan itu seperti apa. Jadi pertama-tama saya akan jelasin dulu latar belakang Kristen progresif itu seperti apa. Gerakannya dari mana, siapa aja orangnya, terus values atau nilai-nilai apa yang mereka pegang pada mayoritas Kristen progresif. Kritik apa yang mereka punya untuk Kristen kita. Ya istilahnya untuk apologet biasanya bilangnya Kristen historis ya. Kristen yang memang the true Christians lah. Kurang lebih seperti itu ya. Apa keberatan mereka terhadap Kristen historis. Dan baru saya akan bahas tentang kaitannya dengan apa yang kita bisa pelajari dari perspektifnya orang Kristen. Nangkep ya? Nangkep. Oke, sebelum saya lebih lanjut, kita mau sama-sama baca dulu firman kita pada khotbah kali ini di Efesus 4 ayat yang ke-15. Teman-teman boleh buka di gadgetnya atau yang meskipun saya tampilkan, kayaknya akan baik kalau kita coba buka juga. Efesus 4 ayat yang ke-15 saya coba bacakan buat kita semua. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Nah puji Tuhan, Kristen progresif, setidaknya kalau kita search di Google, ya mirip dengan ya Saksi Yehova gitu teman-teman bisa temukan websitenya. Jadi at least ada dua website yang menurut saya cukup baik dan cukup worldwide dah. Cukup mendunia untuk kita bisa pelajarin. Jadi pertama ada di progressivechristianalliance.org. Yang kedua adalah progressivechristianity.org. Beberapa sumber yang saya akan sampaikan di sini mostly berasal dari si kedua website ini gitu ya teman-teman. Dan di websitenya dikatakan begini, Gerakan Kristen Progresif itu lahir sebenarnya tahun 1996 oleh James Rowe Adams. Dia mendirikan yang namanya The Center of Progressive Christianity di Cambridge, Massachusetts. Dan dari sumber lain yang saya temukan, gerakan ini sempat menghilang setelah didirikan itu. Sampai tahun 2011 sama 2012, jadi 20 tahun setelah didirikannya The Center of Progressive Christianity ini, ada seorang Kristen progresif yang namanya Brian McLaren. Nah dia merilis sebuah buku yang judulnya A New Kind of Christianity, kekristenan yang baru. Nah buku ini booming, laku di luar negeri, at least di Amerika, dan dari situlah baru Kristen progresif ini jadi berkembang lebih jauh. Nah sekarang kita lihat ya, siapa aja sih orangnya? Ya kalau di Indonesia teman-teman, kira-kira kalau disebutkan satu siapa? Brian. Ada lagi yang lain tahu? Ada dua yang public figure yang cukup terkenal. Di Indonesia yang memperkenalkan istilah Kristen progresif ini Brian Siawarta. Mungkin di tema berikutnya kita bisa kasih tema What's Wrong with Brian. Karena tadi Brian McLaren Kristen progresif, nanti ini Brian Siawarta. Nanti ada lagi Brian Zen gitu ya. Dan yang kedua, dalam podcastnya bersama Brian Siawarta, Yeri Patinasarani juga mengaku sebagai Kristen progresif. Walaupun Kristen progresifnya Yeri mungkin berbeda dengan Brian. Oke, sekarang kita lihat yang mendunianya. Jadi mereka udah banyak bikin buku yang sangat
terkenal gitu ya. Ini yang pertama Brian McLaren, Peter Enns, Greta Fosper, Robin Meyers, Brian Zen. Ini cuman beberapa, kalau teman-teman cari di websitenya, it's so many, banyak banget gitu ya. Ada juga mungkin kalau yang era-eranya Kak Dwi sama Bang Sam, Rob Bell mungkin ya, itu mungkin lebih familiar. Buku-bukunya, saya waktu itu ke Big Bad Wolves di Kota Baru Parahyangan, di situ dijual buku-buku luar negeri, ada bukunya. Bukunya Rob Bell itu. Saya cukup, wah ternyata di Indonesia juga sebenarnya bukunya Rob Bell udah masuk. But anyway, ini setidaknya 5 orang yang teman-teman kalau search dia mungkin buku-bukunya sangat terkenal gitu ya. Di seminar-seminar yang saya ikuti tentang Kristen progresif, nama mereka yang mostly dibahas di Kristen progresif. Nah saya tertarik tentang Greta Fosper ini ya, ini saya dapat dari websitenya. Saya taruh tengah bukan karena dia perempuan juga ya. But karena ada sesuatu yang menarik dari dia. Teman-teman tahu ada apa yang menarik dari dia? Dalam websitenya dia menaruh gelar. Nah gelarnya ini nih. Atheistic pastor. Aneh gak? Aneh ya, buat saya aneh sih. Ada orang, pertama dia mengaku Kristen progresif, dia pastor. Make sense. But atheistic, it's nonsense menurut saya ya. Karena mengaku sebagai hamba Tuhan, pastor loh, dan gereja ya di gereja. Tapi dia tidak mengakui adanya Allah gitu. Ateistik berarti kan dia tidak percaya adanya Allah gitu, adanya entitas yang berada di atas semesta ini gitu. Ini menarik sekali ya. Jadi kok Kristen progresif, kok ateis? Nah kita akan lihat di common values-nya mereka. Ini ternyata nggak terlalu mencengangkan sih. Ini baru the peak of iceberg-nya gitu ya. Baru kalau kita dive lebih dalam, kita akan oke, memang mereka memiliki beberapa pertimbangan lah yang buat kita mungkin aneh. So, let's talk about common values-nya. Jadi, Kristen progresif ini spektrumnya so wide, lebar banget. Nggak tentu satu Kristen progresif punya value yang sama dengan Kristen progresif. Tapi, setidaknya 4 poin ini, at least mayoritas Kristen progresif punya. Mereka percaya hal itu. Yang pertama, anti dogma. Ya kurang lebih kalian bisa bayangannya anti doktrin. Yesus adalah Allah Tritunggal dan sebagainya, itu masuknya doktrin. Nah mereka tuh gak suka sama dogma dan doktrin. Why? Karena ketika kita lihat sejarahnya, dogma dan doktrin itu mereka lihat kayaknya cuma ngasilin kesesatan, peperangan, masalah. Dan makanya mereka sangat anti sama dogma dan doktrin. Makanya jangan aneh ketika ada ateistik pastor. Gak aneh juga kalau misalkan teman-teman ketemu sama Kristen progresif, terus ditanya, apa definisinya Kristen progresif? They don't know. Mereka gak tahu. Karena kalau mereka punya sesuatu yang bisa mendefinisikan Kristen progresif, artinya mereka punya doktrin. Mereka punya sesuatu yang dipatok untuk semua Kristen progresif. But they hate the doctrine. Oke? Walaupun lucunya, tetap pada akhirnya common values ini sebenarnya bisa dibilang jadi core values-nya mereka sih. Bisa jadi doktrinnya mereka. Saya anti doktrin, yaitu doktrinnya kamu menolak doktrin. Gitu. Nangkep ya? Yang kedua, mereka menekankan pengalaman spiritual ketimbang pengetahuan. Teman-teman familiar dengan istilah spiritual but not religious? Ya yang penting spiritual lah. Jangan religius. Mereka senang banget sama istilah itu. Karena buat mereka yang penting tuh pengalaman pribadi kita sama Tuhan. Bukan tentang pengetahuan. Pengetahuan tuh katanya menghambat. Kalau kita tahu banyak akan firman, kita menggali dari sisi Alkitab yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Buat mereka itu gak akan objektif. Karena perspektif kita itu selalu subjektif. Buat mereka seperti itu. So, yang penting itu pengalaman. Ya, mereka tuh lebih senang nanya, kenapa gini, kenapa gitu, kenapa Tuhan begini. Tapi mereka nggak senang jawab. Mereka tuh yang penting nanya. Yang penting mereka dalam perjalanan hidup mereka merasakan hubungan pribadi bersama dengan Tuhannya.
Mereka nggak butuh jawaban yang benarnya seperti apa. Yang penting saya wondering gitu ya. Ya seperti itu gitu, menjunjung tinggi pengalaman. Yang ketiga, mereka tuh inklusif terhadap seluruh makhluk hidup. Ini nanti kita akan bahas ya. Mereka tuh benci dengan orang Kristen yang eksklusif. Buat mereka tuh orang Kristen eksklusif. Kalau ada yang berbeda, lu bukan bagian gua gitu ya. Lu gak diterima di gereja gua. Mereka makanya punya gerakan yang inklusif, merangkul. But merangkulnya tuh seluruh makhluk hidup. Binatang, tumbuhan masuk semua. Terdengar aneh? Tidak. Karena kenapa? Karena sebenarnya agama Kristen progresif ini kalau dilihat dari bagian ini, mereka tuh lebih mirip agama timur atau Hindu. Orang Hindu tuh percaya bahwa ada Allah di dalam binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan. Jadi sebenarnya kalau kita mau dibilang Kristen progresif, nggak bisa dibilang Kristen sih. Gitu. Dan mereka juga salah satu landasan kenapa mereka pengen merangkul semua orang, karena mereka itu tadi, mereka tuh punya relativisme. Jadi ada kesan postmodernismenya di sana ya. Lu, gue, apa yang benar buat lu belum tentu benar buat gue. Ya nggak masalah, gitu kan. Kalau misalnya kita sebagai orang-orang Kristen cenderung gitu kan, kalau ada yang sesuatu yang beda, enggak kamu salah. Buat mereka, kok judgmental, kok nggak toleransi, gitu. Mereka nggak suka dengan itu. Jadi terserah lu mau punya pemahaman seperti apa, mau ateistik pastor lah, mau ya apapun lah, welcome to the club. Katanya begitu. Yang penting kasih. Kalau teman-teman nonton kontennya Brian Siawarta, teman-teman akan ngeh kalau dia sangat menjunjung namanya. Kita tuh harus punya kasih. Tuhan tuh kasih. It's all about love gitu ya. Mereka menerima dia dalam klarifikasinya yang lebih mengkritik sebenarnya kalau saya baca. Lebih kayak ngasih tahu kok orang Kristen komennya begitu ya gitu ya. Gimana kita tuh harus punya kasih. Gak salah sih. Tapi sampai titik tertentu harus ada sesuatu yang kita perlu evaluasi dari sana. Yang terakhir adalah menjunjung social gospel dan melestarikan lingkungan. Ini karena mereka gak suka juga melihat adanya kemiskinan, kesenjangan sosial, kelaparan, buang sampah sembarangan, pabrik-pabrik, polusi dan sebagainya. They hate it. Mereka benci dengan itu. Makanya kita perlu belajar dari mereka gitu. Bahwa buat lebih care sama lingkungan, buat lebih care sama orang-orang di luar sana, patut sih diacungin jempol gitu ya. Walaupun istilahnya di sini social gospel ya. Social gospel itu gospel atau Injil yang lahir bukan dari dosa manusia dan pengorbanan Kristus, tapi lahirnya dari ketidakadilan sosial. Terdengar baik, but wrong. Oke. Nah, setelah kita memahami tentang common values-nya mereka, sekarang kita mau lihat keberatan apa yang mereka punya pada kekristenan. Oke, saya ambil ini dari bukunya Brian McLaren, A New Kind of Christianity. Nah, saya bagi dulu ya. Jadi yang saya bahas ini keberatan mereka tentang teologinya orang Kristen atau tentang Alkitab dan sebagainya. Nah, yang keberatan mereka yang pertama adalah pengorbanan Yesus itu disebutnya cosmic child abuse. Bapak mengorbankan anak, wah itu child abuse yang super. Makanya dibilangnya kosmik. Teman-teman kalau baca bukunya nanti saya kasih lihat, itu dibahas. Buat mereka, oh Bapak mengorbankan anak buat kita, no. Makanya buat mereka, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu orang baik yang mengorbankan diri jadi teladan. Ini loh hidup yang baik tuh begitu. Buat mereka Yesus bukan Tuhan. Oke, yang kedua, terlalu eksklusif. Ya ini tadi saya udah singgung ya. Orang-orang Kristen tuh kayaknya kalau ada sesuatu yang berbeda, doktrin dan sebagainya, kayaknya nggak bisa gitu untuk berinteraksi satu dengan yang lain. Yakub Triandoko pernah bahas ya, toleransi itu bisa dua. Toleransi sosial atau toleransi pengetahuan. Kalau toleransi sosial, ya
Gak masalah, saya masih berteman dengan Kak Dwi, saya masih berteman dengan Bang Sam, meskipun ada sesuatu yang berbeda, itu namanya toleransi sosial. Tapi kalau bicara toleransi pengetahuan, itu mostly impossible, bahkan impossible. Saya kasih contoh, misalnya gini ya, kamu kok gak toleransi sama pandanganku, misalnya gitu ya. Misalnya saya jadi orang yang gak tolerannya deh misalnya ya. Atau Bang Sam jadi orang yang tolerannya. Bang Sam tuh protes sama saya gitu. Kamu kok eksklusif sekali ya. Kamu kayaknya gak suka gitu dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Oke. Tapi kalau memang kamu toleran, kenapa kamu gak toleran dengan intoleransi saya? Paham gak? Kalau kamu toleran, kamu gak akan masalah saya gak toleran sama kamu. Karena kamu toleran. Oke? Nah itu yang disebut toleransi pengetahuan. Nah it's impossible. Semua agama sama. Ya kalau kita belajar agama ya semua agama berbeda. Tanya pada orang Islam, apakah dia percaya Yesus sebagai Tuhan? No. Makanya ada orang definisiin, saya Krislam. Hah? What? It's totally different. Gak ada. Jadi ya Tuhan memang satu. Gitu ya. Oke. Jadi kalau ada orang bilang semua agama itu sama, belum belajar agama berarti. Semua agama fundamentalnya beda semua. Nah mereka tapi keberatan kan itu, terlalu eksklusif, jadinya ada pemisahan-pemisahan dan sebagainya. Penafsirannya kaku dan tidak relevan bagi masa kini. Oke, kalau orang yang udah belajar penafsiran Alkitab, teman-teman akan tahu bahwa kita tuh gak boleh sembarangan menafsirkan Alkitab. Kita tuh tidak boleh menafsirkan Alkitab sesuai dengan perspektif pembaca. Kita lagi baca firman, oh kayaknya tafsirannya begini. Yang saya dapat dari renungan seperti ini. Tanpa kita cross check lagi, benar gak ya, konsisten gak ya dengan pemahaman atau pengetahuan yang sudah ada. Tentang teologi yang sistematik seperti apa. Buat mereka itu aduh kaku. Ya, buat mereka itu kaku banget gitu. Yang penting sekarang tuh apalagi di era postmodernisme, kita tuh kayak gak bisa membahas ide-ide yang lebih kekinian gitu kalau kita selalu berpatok dengan cara penafsiran yang seperti itu. Ayat seperti ini gak boleh ditafsirkan seperti itu, aduh basi banget katanya gitu. Buat mereka seperti itu. Terus Alkitab dipandang bukan pewahyuan dari atas ke bawah. Mungkin perlu dibedain ini ya. Alkitab tuh memang ada kayak misalnya Mazmur, itu bicaranya tentang nyanyian dari bawah ke atas, dari kita ke atas gitu ya. Bukan itu maksudnya yang disetujui oleh Kristen progresif ya. Pokoknya intinya gini, Kristen progresif itu berpikir seperti ini. Alkitab itu bukan tentang ilhamnya, Allah mengilhamkan firman kepada kita, tapi Alkitab itu isinya adalah penafsirannya kita tentang Allah itu seperti apa. Makanya buat mereka gak aneh, Perjanjian Lama kok kayaknya Allahnya terkesan jahat ya. Kayaknya mengizinkan perang, pembunuhan. Ya mereka ya udah, dan memang orang primitif memandang Tuhan mereka seperti itu. Lihat orang-orang pedalaman. Kalau beribadah sembelih orang, tumbalin orang, ya selalu ada pertumpahan darah di sana. Buat mereka jadi ya orang zaman dulu memang begitu pemahamannya. Jadi orang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu pemahamannya tidak lebih baik dari kita yang sekarang. Kita tuh lebih modern. Ya oke, mereka punya pandangan seperti itu, tapi ya udah, itu pemahaman mereka pada masa itu seperti itu. Pemahaman kita sekarang berbeda. Gitu ya. Dan yang terakhir, mereka sangat anti dengan pembahasan dosa dan neraka. Karena buat mereka pesimis banget. Kamu gak percaya Yesus Tuhan, masuk neraka. Saya mending ikut dia. Ingat gak kata Brian Siawarta? Kalau tidak masuk surga, saya mending ikut dia katanya gitu. Karena buat dia, kayak terkait tadi sih sebenarnya eksklusivitas dan juga Yesus sebagai juru selamat satu-satunya kok kayaknya eksklusif banget gitu. Keberatan mereka itu. Jadi udahlah, neraka tuh gak ada. Semua nanti masuk surga. Dosa bikin orang down, bikin orang pesimis, terintimidasi dan sebagainya. Let's talk about love. Love. Semua tentang love gitu ya. Nangkap ya kritik-kritik mereka. Saya tidak punya waktu untuk bahas keberatan atau respon saya tentang
beberapa hal ini, teman-teman bisa baca at least buku yang kiri gitu ya. Kiri. Another Gospel karangan Alisa Childers. Ini udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Omid Publishing. Teman-teman bisa beli di toko online, bisa dapat harganya di bawah 100.000. Dia bahas tentang keberatan-keberatannya orang Kristen progresif dan respon orang Kristennya seperti apa. Oke. Nah, yang akan baik sebenarnya kalau teman-teman juga mau coba baca, tapi ini masih dalam bahasa Inggris sih, belum ada bahasa Indonesianya. Dan saya ngerti kalau kita beli buku fisiknya sangat mahal karena dalam dolar. Tapi at least kalau teman-teman penasaran dan pengen pelajarin, teman-teman bisa download e-booknya di, at least saya cek di Google Books, dia ada, harganya kurang lebih 100 ribuan, teman-teman bisa coba. Jadi kurang lebih tahu ya respon-responnya seperti apa. Sedikit dari keberatan itu akan dibahasnya di 3 minggu ke depan ya, tentang legalisme dan universalisme. Universalisme itu bicara tentang semua orang akan masuk surga, terlepas dia percaya Tuhan atau enggak. Kemudian kita akan bahas tentang masalah kejahatan. Kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi di hidup ini? Itu kita akan bahas. Minggu terakhir kita akan bahas tentang Alkitab. Bisa nggak kita percaya tentang Alkitab kita? Oke? Jadi saya serahkan kepada teman-teman yang berwenang. Saya bahasnya tentang keberatan mereka sama gereja atau orang-orang Kristen. Buat orang-orang Kristen progresif, mereka sangat keberatan. Gereja tuh cuma berfokus sama program. Saya masih ingat Hans pernah cerita sama saya. Dia bilang gini, Koko ingat gak? Dulu Koko tuh tiap duduk di sebelah saya, ngajak ngobrol selalu nanyanya gini. Hans, kamu teh kelas berapa? Oh, itu teh game apa gitu ya. Dia sampai ingat, setiap kali saya duduk sebelah dia, saya selalu bertanya hal yang sama. Lupa lagi, dia kelas berapa, lupa lagi. Pengurus please, jangan taruh saya di asyir. Dan saya menyadari bahwa perkataan itu mencerminkan bahwa saya selama itu hanya berfokus pada program-program kepengurusan aja. Yuk deketin jemaat, ajak ngobrol. But yes, itu cuma program belaka. Saya gak punya kerinduan yang benar-benar saya pengen berelasi sama dia. Dan seberapa banyak kita lihat jemaat-jemaat di tempat ini atau pengurus atau pelayan di tempat ini, benar gak? Begitu terbeban untuk menjabat tangan seseorang, benar-benar berelasi, pengen tahu kehidupannya seperti apa. Terlepas dari program-program atau tanggung jawab atau perintah-perintah yang harus kita lakukan. Amanat agung, menginjili, aduh tanggung jawab harus. Saya sebenarnya paling anti ya kalau orang Kristen, harus. Orang Kristen tuh seharusnya gitu ya, harus menyadari dulu. Itu tuh satu ucapan syukur, satu kegiatan yang pengen kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan karena harus. Mereka keberatan dengan hal itu. Gereja tidak memberi ruang bagi keraguan dan kompleksitas dunia. Kak, rokok tuh salah gak sih? Ya salah, dosa. Menurut teman-teman, kalau ada orang nanya gitu, dia tahu gak sebenarnya dosa? Rokok itu dosa. Menurut saya tahu. Jadi mereka tuh nanya seperti itu bukan karena mereka perlu jawaban iya dan enggak. Mereka tuh pengen tahu why-nya. Apa sih basic argumennya buat saya tuh tidak merokok? Misalnya ada orang lagi nanya aborsi tuh boleh gak sih? Terus kita bilang gak boleh, dosa. Tapi jangan-jangan yang nanya itu ternyata dia dihamili sama orang. Terus dia bergumul harus diaborsi enggak yang bayi yang saya, ini aib loh. Nah kita seberapa banyak mikirin gitu loh. Dunia tuh kompleks, gak cuma tentang hitam dan putih, kita belajar gak untuk mengerti gitu. Mereka tuh punya latar belakang masalah seperti apa. Jangan sekedar kita cuma pengen jawab aja. Kemudian munafik, ngomongnya aja di khotbah gini kayak saya misalnya, ngomongin kasih tentang kebenaran dan sebagainya. Tapi mungkin teman-teman lihat di sini, sepulang dari sini saya tidak melakukan apa yang saya khotbahkan. Bisa jadi, berapa kali saya mungkin melakukan hal itu. Berapa banyak hamba Tuhan yang melakukan hal itu. Berapa banyak di tempat ini semua keluar dari tempat ini mungkin tiba-tiba ngomong kasar, padahal ngomong tentang kekudusan. Berapa banyak di tempat ini yang mungkin bicara tentang kekudusan tetapi tetap melakukan pornografi. Buat mereka orang Kristen itu terlalu munafik, gak peduli alam, gak peduli sosial. Sorry itu saya harus mengakui bahwa memang gereja seperti itu sih. Berapa banyak dari kita ada jemaat kesulitan, rapatnya ini dulu, dia masih jemaat gak ya?
Mikirin dulu ya. Dia udah berapa bulan ya berjemaat di tempat ini untuk bisa dikategorikan sebagai jemaat. Padahal dia lagi butuh dana. Either buat kuliah, either buat sakit penyakit. Yang dirapatin dulu itu. Dia jemaat bukan ya. Kalau udah kita mau ngasih berapa ya? Soal itu salah satu hamba Tuhan mengilustrasikan itu. Setelah beres rapat mau ngasih dananya, jemaatnya keburu meninggal. Kenapa? Terlalu lama birokrasinya. Terlalu lama gak peduli sama sosial. Kadang kita tuh terlalu terpatok, gereja tuh terlalu struktural katanya. Sehingga mereka tuh kayak rasa simpati dan empatinya tuh terhambat sama tembok itu. Dan yes, teman-teman ketika mendengar khotbah ini, apakah teman-teman merasa itu diri saya? Kita mencerminkan orang-orang gereja yang seperti itu? Kita perlu belajar. Teman-teman mungkin ada yang gak terima, itu mungkin orang-orang yang gak percaya sama orang Kristen aja gitu ya. Orang-orang yang beragama lain. Saya kasih bukti, bukunya David Kinnaman, judulnya You Lost Me. Dia meriset dan mencari alasan kenapa orang Kristen, khususnya anak muda, meninggalkan Kristen. Dan lihat 4 dari banyak riset yang dilakukan, gereja tuh overprotective, benar gak? Jangan main sama orang dunia. Indra kemarin sharing gitu ya, bagaimana berinteraksi dengan orang-orang di luar sana yang gak percaya sama Tuhan. Tapi mungkin kalau orang-orang Gen Y atau Gen X, boomers, yang dididik VOC katanya gitu ya. Overprotective, jangan mengikuti arus dunia, berarti artinya tidak boleh main sama orang-orang dunia. Padahal sebenarnya ketika orang-orang Kristen lagi, gimana sih caranya berinteraksi dengan orang dunia? Udah gak usah berinteraksi dengan orang dunia. Mereka tuh punya kerinduan jadi berkat di pekerjaan mereka. Mereka tuh pengen punya satu posisi, saya harus menempatkan diri seperti apa di tengah dunia yang gak percaya sama Tuhan. Nah kalau kita dikatakan gak usah interaksi sama dunia, saya harus cari bos yang Kristen. Saya harus cari teman yang Kristen. Susah bro, susah sis. Gereja tuh overprotective, eksklusif, tadi udah dibahas, shallow tuh dangkal, hubungannya tadi terbatas program, doubtless, lu meragukan firman, lu meragukan Tuhan, sorry iman lu rendah. Sorry itu kita dijudge seperti itu. Gak boleh kamu tuh meragukan Tuhan, percaya, beriman. Tapi kalau kita tanya, tokoh di Alkitab, banyak gak yang meragukan Tuhan? Ayub. Walaupun akhirnya dia dinyatakan sebagai pahlawan iman. Tuhan tuh menghargai keraguan kita. Abraham tertawa, kamu nanti punya anak. Keraguannya Abraham, tetap dianggap Abraham tuh bapak orang beriman. Kita harus belajar. Nah kembali ke ayat Efesus 4 ayat 15. Terus harus gimana sih kita? Paulus bilang gini, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Dalam bahasa Yunani-nya sebenarnya lebih enak sih. Sama di bahasa Inggris kalau teman-teman cek. Ini. Tetapi dengan menyatakan kebenaran. Gitu ya. Nah di sini Paulus sebenarnya mau ngomong apa? Ini sebenarnya kalau teman-teman baca perlunya dari ayat 11 sampai ke 16. Karena itu buset panjang banget ya. Satu kalimat tuh 11, 12, 13, 14, 15, 16, 6 ayat. Panjang banget satu kalimat. Tapi teman-teman harus baca di situ. Karena kan ini bilangnya tetapi, berarti kan sebelumnya ada ya. Nah teman-teman harus baca. Tapi saya gak punya waktu, teman-teman bisa baca. Nah Paulus intinya ingin mengajarkan kita seperti ini. Bahwa kita harus balance antara truth and love. Penting sekali untuk kita belajar menyatakan kebenaran di dalam kasih. Seringkali kita tuh selalu terjebak antara kebenaran. Yang penting itu menyatakan kebenaran. Salah benar. Itu yang paling penting gitu. Tapi kita ngelupain cara menyampaikannya penuh kasih. Ya tadi memahaminya gimana. Gitu ya. Ngedidik anak. Yang penting tuh mendidik mereka. Gak boleh ini, gak boleh itu, harus gini, harus gitu. Lupa sama love-nya. Atau kebalikannya. Aduh yang penting love aja lah. Ya kita kan nanti dikiranya gak toleran. Nanti dikiranya kristenisasi kalau ngomongin kebenaran. Oke? Gak usah lah sampaikan firman, yang penting jadi teladan. Benar gak? Gak usah nyampain kebenaran, tunjukin kita punya kasih. Familiar? Itu yang membuat kita
mungkin jadinya menyebabkan adanya kelemahan-kelemahan yang tadi jadi keberatan orang Kristen progresif. Kita tuh nggak jaga balance antara truth and love. Dan ini tuh yang jadi selalu jebakannya iblis. Iblis tuh selalu menjebak manusia dalam false dilemma. False dilemma tuh seperti ini, seolah-olah kamu punya dua pilihan, A atau B. Kalau nggak A pasti B. Kalau nggak B pasti A. Nggak bisa A dan B berjalan bersamaan. Iman, pengetahuan, no. Kamu punya iman, kamu harus punya pengetahuan yang lebih rendah. Kalau kamu punya pengetahuan, iman kamu pasti rendah. Kamu akan menggunakan logika. Pernah dengar? Itu false dilemma. Iman dan pengetahuan tidak berkontradiksi satu dengan yang lain. Kamu bisa punya iman, kamu bisa punya pengetahuan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. It means kita harus menggunakan pengetahuan kita untuk belajar tentang kebenaran-kebenaran firman. Sama juga dengan truth and love. Kalau kamu punya kebenaran, kamu gak akan punya kasih. Kalau kamu menyatakan kasih, kamu pasti kebenarannya kurang di sana. Is that true? Iblis itu selalu menjebak kita seperti itu. Kalau nggak A ya B. Jadi teman-teman pernah lihat ya, orang yang khotbahnya keras gitu ya, penuh dengan doktrin dan sebagainya gitu ya. Dengerin khotbahnya Kak Dwi, waduh firmannya Tuhan semua tafsiran mulu. Udahlah, firman tuh yang penting yang praktis-praktis aja. Yang penting mah yang ya sehari-hari lah yang kita lakukan. Pernah dengar? Kecewa sama A ke B. Kecewa sama B ke A. Seolah-olah A dan B gak bisa jalan bersamaan. Nah itu, jadi kita penting sekali untuk menjaga keseimbangan itu. Dan tujuannya apa? Tujuannya semata-mata supaya kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Dalam bahasa Yunaninya sebenarnya ke arah Dia dulu. Karena yang penting itu Christ-centered dulu, yang penting benar dulu. Yakub Triandoko bikin suatu quote, gereja tuh harus benar dulu baru besar. Gereja tuh harus benar dulu baru besar. Percuma kamu punya gereja yang besar tapi gak benar. Baru bertumbuh ke dalam segala hal. Nah ini yang kita bilang tadi, orang-orang Kristen progresif itu punya banyak keberatan tentang hal-hal yang seringkali kita lupakan sih. Gak ke segala hal gitu. Kita mungkin cuma terfokus pada bagaimana membangun gereja lah, atau membangun hal-hal yang terkait sama diri kita sendiri lah. Nah ini jadi perenungan buat kita. Paulus mengingatkan kita, yes kita harus menjaga kebenaran dalam kasih. Dan juga jangan lupa harus mengarah kepada Kristus, Christ-centered. Dan terakhir kita juga gak boleh melupakan harus bertumbuh dalam segala hal. Nah teman-teman untuk menutup khotbah ini, sorry mungkin agak lama. Saya tutup dengan 4 poin praktis yang teman-teman pulang dari sini bisa lakukan. Ini 4 poin yang kita bisa pelajari dari Kristen progresif, either itu positif atau negatifnya. Yang pertama, kita perlu belajar untuk kritis. Harus diakui, kebiasaan orang Kristen progresif untuk skeptis, untuk mempertanyakan, ini benar gak ya? Itu benar gak ya? Buat saya penting. Jemaat tuh harus punya kedewasaan rohani untuk bisa menggali itu. Kalau enggak teman-teman baca Alkitab di sini, bagaimana tahu itu tafsiran yang benar atau enggak? Bagaimana teman-teman tahu apa yang saya sampaikan di saat ini benar atau salah? You can check it. Pengkhotbah bisa salah. Pengkhotbah bisa berbenturan. Teman-teman harus punya kemandirian itu, belajar firman, belajar kebenaran dan ujilah segala sesuatu. 1 Tesalonika 5 bilang gitu, ujilah segala sesuatu. Teman-teman harus belajar gitu. Nanti kalau jadi sesat gimana? Makanya punya mentor. Tanya, diskusi, cari bestie, ngobrol. Jangan cuma dipendem sendiri gitu. Pergumulan diri sendiri, sharing semuanya. Itu alasan kenapa Tuhan selalu mengajar, jangan jauhi ibadah-ibadah. Disitulah tempat kita nggak diam di dalam kegelapan terus. Ketika dalam kebingungan, dalam doubt, kita punya teman sparing, kita punya teman buat ngobrol. Ujilah segala sesuatu. Yang kedua, compassionate, berempati. Tadi saya udah singgung ya. Ketika seseorang bertanya sama teman-teman, ngerokok dosa gak ya? Kalau saya aborsi salah gak ya? Kalau saya begini, kalau saya begitu gimana ya? Teman-teman harus tanya dulu, belajar berempati. Apa alasan dia nanya itu? Kenapa dia berani nanya ke saya? It means dia naro trust kan sama kamu. Apalagi anak-anak Gen Z sekarang saya percaya gak sembarangan kok nanya-nanya orang.
Karena mereka tahu, mereka pengen make sure yang mereka tanya itu benar-benar mereka bisa percaya. Belajar berempati, mengerti dulu mereka tuh punya masalah apa. Kadang orang nanya tuh gini, bisa dibedain. Kamu nanya tuh karena kepo atau memang karena kamu punya masalah. Kan ada ya orang yang nanya kepo. Atau mungkin kalau kamu sering lihat misalnya perdebatan agama-agama misalnya gitu ya. Ada orang yang nanya langsung ya, kenapa Tuhan yang orang Kristen ada 3 misalnya gitu. Ya teman-teman mungkin bisa lihat sendiri ya dari cara dia menyampaikannya dan sebagainya. Oh kayaknya dia memang cuma kepo aja sih. Atau memang dia lagi bergumul tentang sesuatu dengan Kristenan. Teman-teman harus belajar itu. Belajar kalau dunia itu begitu kompleks. Apa yang melatar belakangnya dia menanyakan seperti itu. Yang ketiga, preach in love yang tadi yang menyatakan kebenaran di dalam kasih. Apa yang kita sampaikan itu sama pentingnya dengan cara penyampaiannya. Gak peduli seberapa benar yang kamu sampaikan, kalau cara nyampainya salah, sorry gak akan diterima. Nyampainnya benar aja udah susah diterimanya, benar gak? Pengkhotbah udah sampai berbusa, udah gitu sampai ngeritain. Tapi tetap aja jemaatnya begitu ya. Terus ditanya, Pak capek gak sih jadi hamba Tuhan? Aduh capek ya, tapi hamba Tuhan punya kasih. Mereka kan domba-domba. Terus saya bilang, mungkin dia kambing Pak. Jadi gak usah dipusingin Pak. Enggak ya, bukan begitu ya. Penting buat kita jaga cara penyampaian kita. Gak cuma tentang melulu tentang apa yang kita sampaikan, tapi bagaimana cara kita menyampaikannya. Yang terakhir, teman-teman, holistik tadi. Kita harus belajar berdampak bagi dunia secara nyata. Dari sosial, alam. Saya bersyukur gereja kita lagi sering berkunjung ke lapas ya. It's so good gitu ya. Mungkin kita bisa lebih sering. Jujur saya kemarin agak ini ya. Kebetulan papa saya lagi sakit, terus kemudian agak down gitu. Tapi kemudian mama saya sama papa saya berdiskusi punya ide. Daripada kita stres di rumah, mending kita bagi-bagi makanan ke orang-orang di jalanan. Oh it's good, kata saya. Nah saya jadi belajar dan teringat gereja-gereja di luar negeri, biasanya rutin gitu ya, ada bagi-bagi makan gitu ya. Anybody can come, semuanya bisa berinteraksi, ada orang-orang yang bahkan gak percaya Tuhan, mungkin dikasih baju, mungkin dikasih tempat tinggal dan sebagainya. Wah di Indonesia gak ada. Wah Indonesia gerejanya cuma buka hari Minggu. Why? Itu jadi satu kerinduan buat saya pribadi. It's good di Run Community, saya senang banget. At least sebulan sekali kita makan-makan gitu ya. But I hope kita gak ngincer makannya doang sih gitu ya. Tapi kita belajar juga untuk berinteraksi. Kita kepo, kita gak cuma pengen melintasi satu memori itu cuma sekedar iya cuma makan doang. Yuk ngobrol, yuk talk about something. Hidup kamu kayak gimana sih? Punya masalah apa? Berdampak. Please, saya agak kesel, bukan agak kesel lihat orang buang sampah sembarangan. Sorry, kalau ada orang Kristen di tempat ini yang buang sampah sembarangan, please, ya. Kalau mungkin teman-teman di sini ada yang lagi ngerokok, please ngerokoknya jangan lagi naik motor, debunya masuk mata, bahaya. Enggak ya bercanda. Apapun alasannya, please jangan ngerokok. Sayangi, cintai ususmu, bukan cintai hidupmu. Teman-teman, saya berharap sepulangnya kita dari sini kita mengevaluasi diri. Apa kita sudah jadi individu ataupun jadi bagian dari gerejanya Tuhan yang sudah jadi cerminan gambar Allah yang baik buat teman-teman kita di luar sana. Bukan jadi batu sandungan, tapi jadi batu penjuru. Teman-teman mungkin boleh pada akhirnya untuk mengkritik. Kita mengatakan sebelum kamu menghakimi seseorang, pastikan dulu kamu mengeluarkan balok dari matamu. Teman-teman mungkin di Gen Z sering bilang, kita tuh gak boleh ngejudge. Sorry tapi kebenaran firmannya sebenarnya kita boleh sih ngejudge. Tapi benar gak kita ngejudge sesuai dengan kasih? Benar gak kita ngejudge sesuai dengan evaluasi kita? Kita make sure dulu apakah hidup kita memang sudah jadi cermin. Itu boleh untuk ngekritik orang Kristen progresif. Yes, tapi sebelum kita mengkritik orang Kristen progresif, yang ini yang salah, ini yang benar. Tapi punya gak kita belajar mengevaluasi diri? Nanti banyak hal juga yang kita perlu pelajarin sebagai orang Kristen. Karena ada banyak hal juga yang kita perlu evaluasi dari diri kita. Dan kita perlu belajar untuk jadi contoh yang baik. Untuk mengeluarkan balok itu dari mata kita. Pandang pengorbanan Kristus.
Dan Dia yang akan memampukan ketika kita merasa, Tuhan semua hal tuh terlalu rumit, terlalu banyak. Saya terbatas. No, ketika Tuhan hadir, ketika kita memandang Kristus, Dia yang akan memampukan kita untuk bisa menjadi gambar Allah dan mengikuti teladannya yang sudah ditunjukkan buat kita. Amin. Saya undang pemusik sama Well.